Ya, kita berbicara tentang syahadat ya. Kalau kita dengar dalam agama lain ada syahadat, di dalam gereja Katolik juga ada syahadat, yaitu syahadat para rasul. Syahadat ini berisi tentang pokok-pokok iman gereja Katolik yang harus diimani, harus dipercayai oleh mereka yang mengaku sebagai seorang Katolik. Jadi kalau misalnya ada penampakan, ada mukjizat, ada penyembuhan, nggak percaya boleh, tapi kalau yang ada dalam syahadat ini harus dipercaya, harus diimani, karena kalau tidak sesuai dengan syahadat maka masuk dalam suatu aliran sesat, itu bid'ah. Nah, apa yang menjadi pokok-pokok iman gereja Katolik itu terdapat dalam aku percaya yang didoakan setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu kita mendoakan aku percaya, dan pada hari Paskah mencapai puncaknya sebagai ungkapan iman kita. Pertama-tama aku percaya akan satu Allah. Dalam Konsil Nicea tahun 325 dikatakan aku percaya akan satu Allah. Memang gereja Katolik mengakui akan adanya satu Allah. Jadi agama Katolik itu adalah agama monoteisme, bukan agama politeisme atau triteisme. Jadi bukan menyembah banyak Allah, banyak Tuhan atau tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Agama Katolik mengakui bahwa Allah itu yang menciptakan langit dan bumi, dan dikatakan dalam Syahadat Nicea, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Jadi Allah menciptakan alam kelihatan, alam materi seperti kita, tapi juga alam non materi, alam yang tidak kelihatan, makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Gereja mengakui, iman Katolik mengakui itu adalah ciptaan Allah juga. Dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita. Hati-hati bahwa yang dimaksud dengan putranya yang tunggal berarti bukan berarti kemudian Allah punya anak ya, Allah menikah punya anak biologis seperti saya punya anak, tidak. Tapi yang dimaksud dengan putra adalah bahwa Allah menjelma menjadi manusia. Yesus adalah jelmaan Allah. Bagaimana Allah yang tidak terbatas itu kemudian menjadi manusia, masuk dalam alam manusia, alam materi, alam kebendaan. Allah yang mengatasi materi, Allah yang supramateri itu masuk dalam dunia materi, masuk dalam wilayah kebendaan, dan kemudian menjadi manusia dan diberi nama Yesus. Jadi Yesus itu adalah jelmaan Allah, Allah yang menjelma menjadi manusia, pribadi Allah yang manusiawi, Allah yang sungguh manusiawi. Putra yang tunggal, karena tidak ada lagi jelmaan Allah yang lain kecuali Yesus itu. Jadi hanya Yesus yang menjadi jelmaan Allah, putra tunggal Allah, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus. Yesus adalah dikandung oleh Bunda Maria, bukan hasil persetubuhan antara Yosef dan Maria, bukan. Seperti kita manusia hasil persetubuhan antara ayah dan ibu, tapi Yesus tidak demikian. Yesus tidak punya ayah biologis, ini penting kan? Tidak punya ayah jin, bukan gen ya, bukan sperma, tapi adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ya. Dilahirkan oleh peran Maria, Maria tetap perawan. Ya, ketika Maria melahirkan Yesus, tapi dia tetap perawan. Ya. Kalau dalam pewayangan ada Dewi Kunti yang melahirkan Adipati Karno ya, kalau melalui telinga. Karena apa? Karena Dewi Kunti tidak memiliki hubungan pribadi yang mendalam dengan Dewa Surya, kemudian dia hamil oleh Dewa Surya, bukan karena hubungan seksual, tapi karena apa? Karena hubungan batin yang mendalam. Maka kemudian melahirkan Adipati Karno, tapi Kunti tetap perawan. Nah, ini demikian juga Maria hamil bukan karena persetubuhan dengan Yosef, tapi karena memiliki hubungan pribadi yang mendalam dengan Roh Kudus, kemudian dia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia tetap perawan. Gitu. Yang menderita sengsara. Jadi gereja mengimani bahwa Yesus sungguh-sungguh menderita sengsara dalam pemerintahan Pilatus. Pilatus adalah wali negeri di negeri jajahan Roma. Jadi ketika itu Israel adalah jajahan Roma, maka Roma mengangkat seorang wali negeri yang menjadi wakil kaisar Roma di
tanah Palestina. Seperti dulu ketika Belanda menjajah Indonesia, Raja Belanda itu mengangkat Jan Pieterszoon sebagai Gubernur Jenderal Belanda yang menjadi wakil Ratu Belanda di tanah jajahan India Belanda. Demikian juga Pilatus itu adalah wakil Kaisar Roma di tanah jajahan Palestina. Nah, disalibkan, wafat, disalibkan. Jadi iman gereja mengakui Yesus disalibkan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa oh yang disalibkan bukan Yesus, ini tidak sesuai dengan iman gereja. Wafat, ya. Dikatakan bahwa Yesus wafat, itu sungguh-sungguh wafat, bukan pura-pura mati atau mati suri, tidak, tapi sungguh-sungguh wafat. Mari kalau Yesus tidak wafat, ada yang mengatakan oh Yesus enggak wafat, dia hanya mati suri. Ini enggak sesuai dengan iman gereja. Bagaimana mungkin Allah yang menjadi manusia, inkaro, berinkarnasi jadi manusia, kemudian bisa mati? Loh, itu bisa. Padahal Allah itu, kita harus lihat bahwa ketika Allah menjadi manusia, ya, maka resiko terbesar seorang manusia itu apa? Mati. Padahal Allah itu apa? Allah itu hakikatnya adalah immortal, tidak bisa mati dan tidak akan pernah mati. Tapi ketika Allah menjadi manusia, dia sungguh-sungguh mati, Allah manusia itu, dan dimakamkan. Nah, dan turun ke tempat penantian pada hari ketiga. Turun ke tempat penantian maksudnya apa? Bahwa karena dosa Adam dan Hawa, maka pintu surga tertutup. Maka ketika manusia itu mati, kalau dia berbuat, kalau dia itu jahat, maka dia masuk neraka. Tapi kalau dia itu baik, maka dia nggak bisa masuk surga. Kenapa? Karena kunci pintu surga tertutup oleh dosa Adam dan Hawa. Maka dia masuk dalam tempat ini, tempat penantian. Dan tempat penantian ini bisa membukanya Allah sendiri. Maka kalau Allah akan membuka tempat penantian, dia harus menjadi manusia, gitu ya. Maka ketika Yesus wafat, dia turun ke penantian, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, memerintah sebagai Raja. Sekian dulu dan terima kasih.